Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi motivasi dari konsep menjadi penerapan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu 1. Fitri Wahyustianingsih dengan NPM 20.0102.0011. Yang kedua, Eni Lestari dengan NPM 20.0102.0021. Yang ketiga, Vindi Dwi Kurniawati dengan NPM 20.0102.0022. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang motivasi dengan desain pekerjaan, model karakteristik pekerjaan. Riset mengenai motivasi memfokuskan pada pendekatan yang mengaitkan konsep-konsep motivasi dengan perubahan dalam cara suatu pekerjaan tersebut disusun. Banyak faktor yang mempengaruhi motivasi kerja seseorang. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan satu perusahaan adalah keberhasilannya mengolah sumber daya manusia. Motivasi atau motivation dalam manajemen hanya ditujukan pada sumber daya manusia umumnya dan bawahan khususnya. Selanjutnya, model karakteristik. Satu keahlian yang bervariasi adalah kondisi yang mana suatu pekerjaan memerlukan aktivitas berbeda yang bervariasi sehingga pekerjaan dapat menggunakan keahlian dan bakat yang terspesialisasi. 2. Identitas tugas adalah keadaan di mana suatu pekerjaan memerlukan penyelesaian secara keseluruhan dan dapat mengidentifikasikan hasil kerja. 3. Signifikan tugas adalah keadaan di mana suatu pekerjaan memengaruhi kehidupan atau pekerjaan orang lain. 4. Kemandirian adalah keadaan di mana suatu pekerjaan memberikan kebebasan, independensi, dan keleluasan dalam menjadwalkan pekerjaan dalam menentukan prosedur untuk melaksanakannya. Yang kelima, umpan balik adalah keadaan di aman pelaksanaan aktivitas kerja menghasilkan informasi secara langsung dan jelas tentang kinerja. Bagaimana pekerjaan dapat didesain ulang? Cara untuk menempatkan CCM ke dalam praktik untuk membuat pekerjaan menjadi lebih memotivasi, yaitu 1. Rotasi pekerjaan. Jika para pekerja menderita akibat rutinitas pekerjaan mereka yang berlebihan, salah satu alternatif adalah rotasi pekerjaan atau pergeseran pekerjaan secara berkala dari satu tugas ke tugas lainnya dengan persyaratan keahlian yang sama pada level organisasi yang sama. Yang kedua, pengayaan pekerjaan. Pengayaan pekerjaan memperluas pekerjaan dengan meningkatkan keadaan di mana pekerja mengendalikan, merencanakan pelaksanaan dan evaluasi kerja. Pekerjaan yang diperkaya memungkinkan pekerja untuk melakukan aktivitas lengkap, meningkatkan kebebasan dan independensi pekerja, meningkatkan tanggung jawab, dan memberikan umpan balik sehingga para individu dapat menilai serta memperbaiki kinerja mereka sendiri. Desain pekerjaan relasional. Sementara merancang ulang pekerjaan atas dasar teori karakteristik pekerjaan cenderung membuat pekerjaan menjadi lebih memotivasi orang-orang secara intrinsik. Lebih banyak riset kontemporer yang menitik beratkan pada bagaimana membuat pekerjaan menjadi lebih proporsional dalam memotivasi orang. Salah satu untuk membuat pekerjaan menjadi lebih proporsional dalam memotivasi adalah menghubungkan dengan lebih baik para pekerja dengan para penerima manfaat dari pekerjaan. Alternatif pengaturan kerja. Pendekatan lainnya mengenai motivasi adalah untuk mengubah pengaturan kerja dengan jam kerja yang fleksibel, pembagian pekerjaan atau bekerja jarak jauh. Yang pertama, flex time, yaitu jam kerja fleksibel.
Jam kerja fleksibel dapat membantu para pekerja menyeimbangi kerja dan kehidupan keluarga. Jam kerja yang fleksibel memiliki kelemahan utama, yaitu bahwa hal ini tidak dapat diterapkan pada setiap pekerjaan atau setiap pekerja. Yang kedua, pembagian kerja. Pembagian kerja memungkinkan suatu organisasi untuk menarik talenta lebih dari satu individu untuk pekerjaan tertentu. Ini juga membuka kesempatan untuk memperoleh para pekerja yang terampil. Yang ketiga, bekerja jarak jauh. Bekerja jarak jauh mungkin mendekati pekerjaan ideal bagi banyak orang. Tidak perlu pulang pergi, kebebasan untuk berpakaian, dan sedikit atau tidak ada gangguan dari para rekan kerja lain. Bekerja jarak jauh bagi pekerja dapat memberikan peningkatan fleksibilitas dan kepuasan kerja yang dapat dipertimbangkan. Tapi, bukannya tanpa biaya, bagi para pekerja dengan kebutuhan sosial yang tinggi, bekerja jarak jauh dapat meningkatkan perasaan terisolasi dan menurunkan kepuasan kerja. Semua pekerja jarak jauh rentan terhadap efek tak terlihat tak diingat. Konteks sosial dan fisik dari kerja. Karakteristik sosial yang meningkatkan kinerja pekerja meliputi saling ketergantungan, dukungan sosial, dan interaksi dengan orang lain di luar pekerjaan. Interaksi-interaksi sosial sangat kuat terikat dengan suasana hati yang positif dan memberikan kepada pekerja kesempatan untuk menjelaskan peranan kerja mereka dan seberapa baiknya mereka dalam bekerja. Konteks kerja cenderung untuk mempengaruhi kepuasan kerja. Suasana kerja yang puas, suara keras, dan berbahaya kurang memuaskan daripada bekerja dalam suatu lingkungan dengan cuaca yang terkendali, relatif hening dan aman. Keterlibatan pekerja. Keterlibatan pekerja merupakan suatu proses partisipatif yang menggunakan input pekerja untuk meningkatkan komitmen mereka kepada kesuksesan organisasi. Logikanya adalah bahwa apabila kita melibatkan para pekerja dalam kepuasan yang memengaruhi mereka dan meningkatkan kemandirian serta mengendalikan kehidupan kerja mereka, mereka akan menjadi lebih termotivasi, lebih berkomitmen pada organisasi, lebih produktif, dan lebih terpuaskan dengan pekerjaan mereka. Contoh-contoh program keterlibatan pekerja. Bentuk-bentuk utama dari keterlibatan pekerja: manajemen partisipasi dan partisipasi representatif. Yang pertama, manajemen partisipatif. Manajemen partisipatif adalah pengambilan keputusan bersama yang mana para bawahan berbagai derajat kekuasaan pengambilan keputusan yang signifikan dengan para atasan langsung. Manajemen partisipatif kadang diperkenalkan sebagai sebuah solusi atas moral yang buruk dan produktivitas yang salah. Agar manajemen partisipatif menjadi efektif, para bawahan harus memiliki keyakinan dan kepercayaan pada para pemimpin, dan para pemimpin pun harus menahan diri dari tindakan pemaksaan dan bukannya menekan konsekuensi organisasional atas pengambilan keputusan kepada para bawahan. Yang kedua, partisipasi representatif. Tujuan partisipasi representatif adalah mendistribusikan kembali kekuasaan di dalam organisasi, menempatkan tenaga kerja dalam suatu pijakan yang sama dengan kepentingan manajemen dan para pemegang saham dengan memungkinkan para pekerja diwakili oleh sekelompok kecil pekerja yang berperan secara nyata. Hubungkan program keterlibatan pekerja dengan teori motivasi. Program keterlibatan pekerja memberikan motivasi secara intrinsik dengan meningkatkan peluang untuk pertumbuhan, tanggung jawab, dan keterlibatan dalam pekerjaan. Peluang untuk mengambil dan mengimplementasikan keputusan dan kemudian melihat mereka dijalankan dapat membantu memenuhi kebutuhan pekerja akan tanggung jawab, pencapaian, pengakuan, pertumbuhan, dan meningkatkan penghargaan diri. Program keterlibatan pekerja secara ekstensif dan nyata berpotensial untuk meningkatkan motivasi pekerja secara intrinsik dalam tugas kerja, memberikan kepada para pekerja kendali atas keputusan pokok, seiring dengan memastikan
bahwa kepentingan mereka akan direpresentasikan, dapat meningkatkan rasa keadilan prosedural. Gunakan imbalan untuk memotivasi para pekerja. Apa yang digunakan untuk menggaji, menciptakan suatu struktur gaji. Terdapat banyak cara untuk menggaji para pekerja. Pada awal proses adalah dengan menetapkan level gaji yang mensyaratkan keseimbangan keadaan internal nilai dari pekerjaan terhadap organisasi. Biasanya ditentukan melalui proses teknik yang dinamakan evaluasi pekerjaan. Dan keadilan eksternal, tingkat kompetitif secara eksternal atas sistem pembayaran gaji organisasi terkait dengan sistem pembayaran gaji di tempat manapun di dalam industri yang sama. Biasanya ditetapkan melalui survei gaji. Beberapa organisasi lebih memilih untuk membayar gaji di atas pasaran, sementara beberapa lainnya akan ketinggalan pasar karena mereka tidak dapat mengusahakan untuk membayar gaji sesuai dengan tingkat pasar, atau mereka bersedia untuk menanggung biaya pembayaran gaji di bawah pasar, yaitu tingkat perputaran pekerja yang lebih tinggi, sebagaimana orang terpancing untuk mencari pekerjaan yang membayar gaji dengan lebih baik. Bagaimana menggajinya? Memberikan imbalan kepada para pekerja melalui program pembayaran gaji yang bervariabel. 1. Program pembayaran gaji yang bervariabel. Pembayaran gaji berdasar hasil kerja, pembayaran gaji berdasarkan pada prestasi, bonus, pembagian laba, pembagian keuntungan, dan rencana kepemilikan saham kepada pekerja adalah bentuk dari program pembayaran gaji yang bervariabel. Yang kedua, pembayaran gaji berdasarkan hasil kerja. Rencana pembayaran gaji berdasarkan hasil kerja telah lama terkenal sebagai suatu sarana untuk memberikan kompensasi kepada para pekerja produksi dengan jumlah yang tetap atas setiap unit produksi yang diselesaikan. Yang ketiga, pembayaran gaji berdasarkan prestasi. Pembayaran gaji berdasarkan prestasi membayar gaji bagi kinerja individu yang didasarkan pada peringkat penilaian kinerja. Keuntungan utama adalah bahwa orang-orang berpendapat untuk menjadi seorang pekerja yang kinerja tinggi agar dapat memperoleh kenaikan yang lebih besar. Yang keempat, pembayaran gaji berdasarkan keahlian. Pembayaran gaji berdasarkan keahlian merupakan alternatif bagi pembayaran gaji yang didasarkan pada pekerjaan yang mendasar level gaji pada beberapa banyak keahlian yang para pekerja miliki atau berapa banyak pekerjaan yang dapat mereka kerjakan. Yang kelima, rencana pembagian laba, suatu program yang dilakukan oleh organisasi yang mendistribusikan kompensasi yang didasar pada beberapa penetapan formula yang dirancang di seputar profitabilitas perusahaan. Yang keenam, pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan adalah suatu rencana sekumpulan intensif yang didasarkan pada formula yang menggunakan peningkatan dalam produktivitas kelompok dari satu periode ke periode lainnya untuk menentukan total jumlah uang yang dialokasikan. Yang ketujuh, rencana kepemilikan saham pekerja. Rencana kepemilikan saham pekerja adalah suatu rencana manfaat yang ditetapkan oleh perusahaan yang mana para pekerja memperoleh saham, seringkali di bawah harga pasar sebagian dari manfaat mereka. Yang kedelapan, evaluasi variabel gaji. Studi yang telah dilakukan pada umumnya mendukung gagasan bahwa organisasi yang melaksanakan rencana pembagian laba memiliki level profitabilitas yang lebih tinggi daripada yang tidak melakukan rencana tersebut. Salah satu kajian menemukan bahwa meskipun rencana tingkat hasil kerja dan pembayaran gaji yang didasarkan pada kinerja akan stimulasi level produktivitas yang lebih tinggi, pengaruh yang positif ini tidak diamati oleh para pekerja yang menghindari resiko. Manfaat yang fleksibel mengembangkan suatu paket manfaat. Tipe-tipe dari rencana manfaat ini. 1. Rencana modular. Rencana modular adalah paket yang didesain sebelumnya atau modul manfaat. Masing-masing yang mana memenuhi kebutuhan dari suatu kelompok para pekerja. Yang kedua, rencana tambahan pokok.
Rencana tambahan pokok terdiri atas suatu manfaat pokok yang penting, dan pilihan lainnya yang disukai yang mana para pekerja dapat memilihnya, dan setiap pekerja akan diberikan manfaat keuntungan. Yang ketiga, rencana pengeluaran yang fleksibel. Rencana pengeluaran yang fleksibel memungkinkan para pekerja untuk menetapkan penyisian uang sebelum pajak sampai dengan jumlah uang yang ditawarkan. Dalam rencana untuk membayar manfaat khusus, misalnya perawatan kesehatan dan perawatan gigi premium. Intrinsik program penghargaan pekerja. Imbalan intrinsik adalah imbalan yang merupakan bagian dari pekerjaan itu sendiri. Imbalan tersebut mencakup rasa penyelesaian, prestasi, otonomi, dan pertumbuhan. Maksudnya, kemampuan untuk memulai atau menyelesaikan suatu proyek pekerjaan merupakan hal yang penting bagi sejumlah individu. Program penghargaan pekerjaan berkisar dari ucapan terima kasih yang dilakukan dengan spontan dan secara pribadi hingga program formal yang dipublikasikan secara luas, yang mana tipe perilaku tertentu didorong dan prosedur untuk memperoleh penghargaan diidentifikasikan dengan jelas. Sebuah keuntungan yang nyata dari program penghargaan adalah bahwa mereka biayanya tidak mahal karena pujian tidak berbayar, sebagaimana perusahaan dan organisasi pemerintah menghadapi anggaran yang diperketat, maka insentif non-keuangan menjadi lebih menarik. Terima kasih, sekian diskusi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang tidak pantas, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.